tante, dan kakak-kakak semuanya. Welcome to Fresh Juice. Kita berjumpa lagi dengan Joshua dari Bali. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 6 Desember 2025. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jati OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan ya. Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1, 6 sampai 8. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, hari ini kita mau ngobrol saja ya. Ngobrol tentang apa? Serba-serbi. Tentang AI, tentang kopi, tentang panggilan, dan lain-lain. Nah, apakah Anda pernah mendengar yang namanya AI atau AI, singkatan dari Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia, kecerdasan buatan. AI adalah cabang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Sudah dibayangkan nantinya bila sistem ini dikolaborasikan dengan teknologi robot atau lainnya, akan banyak pekerjaan rutinitas yang selama ini dikerjakan oleh manusia bisa diambil alih oleh mesin atau aplikasi tertentu. Misalnya, pekerjaan sebagai teller bank,
pekerjaan di pabrik atau gudang, desainer grafis, pengarang pidato, khotbah, lagu, bahkan sopir taksi atau truk dengan adanya kendaraan otonom. Dan juga pekerjaan sebagai barista, tukang racik kopi. Sekarang sudah banyak ditemukan di banyak tempat cafe vending machine atau mesin pembuat kopi seperti ATM. Sehingga untuk minum racikan kopi tertentu kita tidak perlu panggil pelayan kafe atau barista. Cukup masukkan kartu atau sejumlah uang Anda dan tekan tombol tertentu, lalu tunggu sejenak dan akhirnya jadi deh, secangkir kopi sudah di hadapan Anda. Mesin kopi pintar macam itu tentunya juga menggunakan jasa AI, jasa AI. Berkat kemajuan teknologi AI terkini, satu kalimat bahkan satu kata dari suara Anda yang direkam bisa direplikasi, dimodifikasi, bahkan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pidato atau khotbah yang seakan Anda sendiri yang membuat dan mengucapkannya. Ngeri-ngeri sedap. Nah, seiring kemajuan teknologi AI, apakah Anda bisa membayangkan sebuah perayaan Ekaristi dipimpin oleh Romo Robot, robotic priest, robotic pastor? Mungkin Anda akan senang saja kalau nantinya ada Romo Robot atau robot yang Romo. Anda bisa mengaku dosa di depan robot, bukan di depan Romo Rudi lagi. Mengaku dosa di depan robot, kita tidak merasa terbebani atau bahkan tidak merasa malu menyebutkan dosa, kan? Tetapi kalau si robot priest itu juga menjawab dan menasihati Anda, saya yakin Anda akan merasa tetap ada yang kurang. Serasa mendengar suara rekaman operator ketika Anda membuka aplikasi peta perjalanan, Google Map atau yang lain itu. Anda tidak akan merasa disapa pada hati Anda. Suara AI terasa dan terdengar tanpa bahasa populernya, tanpa soul. Maka kita sampai kapanpun akan membutuhkan yang namanya seorang imam yang benar-benar manusia. Bukan seorang imam yang robot AI. Para sahabat Fresh Juice, beberapa hari yang lalu, pada suatu pagi saya bertanya di dalam hati, mengapa tidak ada banyak orang muda yang mau menjadi pekerja di ladang Tuhan ya? Dalam Injil Matius bab 9, Injil yang kita dengarkan hari ini, Tuhan Yesus memang berkata agar kita meminta kepada Tuhan yang empunya panenan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tetapi saya juga yakin bahwa Sang Tuhan sudah mengajak, memilih, meletakkan keinginan untuk bekerja di ladang Tuhan di dalam hati banyak orang muda. Tetapi kebanyakan dari mereka mengabaikannya. Alasan mereka bisa bermacam-macam.
seperti seleksinya berat, studinya kelamaan, bisa lebih 10 tahun. Nanti dikiranya aku masuk biara karena patah hati. Nanti kalau gagal di tengah jalan malah malu-maluin keluarga dan lain-lain. Termasuk juga ada orang yang tidak mau masuk biara karena ada tentangan keras dari pihak orang tua ataupun pihak kakek nenek. Ya kan? Para sahabat Precious, saya mau sejenak bercerita. Pada suatu pagi, di sebuah kota kecil di lereng sebuah gunung di Jawa Tengah, ada seorang anak yang belum lama menerima komuni pertama, mengikuti misa harian di gereja parokinya. Anak itu memang lagi senang-senangnya bisa menyambut komuni. Pada saat khotbah, sang pastor bercerita tentang pengalamannya saat bertugas di Kalimantan. Pastor itu berkata bahwa sementara umat di Pulau Jawa sedang merayakan Hari Paskah, umat di pedalaman Kalimantan masih merayakan Hari Natal. Mengapa bisa begitu? Karena Bapak Pastor belum selesai turne atau berkeliling dari stasi yang satu ke stasi yang lain untuk merayakan misa hari Natal. Jumlah stasinya sekitar 60. Beliau sendirian saja. Bila tiap akhir pekan Bapak Pastor itu berkunjung dan menginap di 3 stasi, maka memang beliau akan memerlukan sekian bulan ya untuk menyelesaikan tour de Natalnya itu. Mendengarkan kisah tersebut, bocah itu di dalam hatinya berkata, "Duh, kasihan umat Katolik di pedalaman itu. Kalau begitu, aku nanti kalau sudah besar mau jadi pastor, supaya mereka bisa lebih sering dan mudah merayakan Ekaristi. Aku mau jadi pastor di Kalimantan." Dan anak itu melanjutkan perjalanan hidupnya. Dia lulus SD, kemudian masuk SMP, dan berusaha mendapatkan nilai rapor yang bagus supaya akan lebih mudah lulus tes masuk SMA seminari. Akhirnya dia memang diterima di seminari dan setelah studi selama kira-kira 12 tahun, dia ditabiskan sebagai seorang imam. Dia pun ditugaskan di beberapa tempat hingga akhirnya setelah 27 tahun menjadi imam, kesampaian juga untuk berkarya di paroki pedalaman Kalimantan. Para sahabat Precious, itulah salah satu contoh cara Tuhan untuk memanggil seseorang bekerja di ladangnya. Tuhan telah meletakkan ketertarikan atau rasa iba atau keinginan kuat dalam diri anak itu untuk menjadi misionaris di daerah pedalaman. Dan tentu masih ada banyak cara berbeda lainnya yang Tuhan tempuh untuk memanggil para pekerja ladangnya melalui cara-cara yang sederhana maupun cara yang sangat unik. Dan sesungguhnya si anak kecil di dalam cerita itu adalah seorang yang saat ini sedang berbicara dengan Anda. Saya sendiri. Para sahabat Precious, memangnya siapa lagi yang akan melayani gereja, ladang gandum Tuhan,
atau padang domba-domba Tuhan. Siapa lagi yang akan memberi diri, yang akan lebih bermurah hati, bahkan mungkin berkorban, kalau bukan kita sendiri? Memangnya, bisakah berbagai rupa tugas pelayanan gereja dan pewartaan Injil dilaksanakan oleh pasukan AI? Bila hal itu sampai terjadi, maka kita tidak lagi merasakan God loves you, tetapi AI loves you. AI loves you. Maka saya ingin minta tolong Anda sekalian, termasuk para YouTuber atau content creator, untuk mengajak, untuk mendukung orang-orang muda yang tampaknya cocok jadi pekerja di ladang ataupun padang milik Tuhan. Untuk menyemangati mereka mau mendaftar di seminari atau biara, untuk ikut mempromosikan panggilan sebagai imam, bruder, dan suster. Bahkan kalau perlu, para sahabat Fresh Juice, relakan pacar Anda untuk pindah ke lain hati, ke hatinya Yesus. Untuk bekerja di ladang Tuhan atau di padang domba Tuhan, yang dibutuhkan bukan orang-orang yang sudah sempurna, yang serba pinter atau hebat dalam melakukan berbagai hal, tetapi orang-orang yang punya kemauan dan kesediaan untuk diutus dan melayani kemanapun, dimanapun. Para sahabat Fresh Juice, saya akan akhiri obrolan kita hari ini dengan sebuah lagu. Lagunya bukan dibuat atau dinyanyikan oleh AI loh, tapi beneran oleh manusia. Sebuah lagu untuk Anda, untuk mungkin cocok juga untuk para seminaris, para frater, bruder, suster, dan romo. Siapa tahu ada yang sedang galau. Semoga dengan lagu ini semangatnya menjadi segar kembali. Maka para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan sebuah lagu yang berjudul berjudul Setia kepada Yesus. Sampai di sini kita berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati Anda. God loves you.
Kenalin, ini Joshua Setiawan dari Bali, Indonesia. Ma, Engkong, Om, Tante, dan kakak-kakak semuanya. Kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 6 Desember 2025. Makasih banget ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini yang super mantap hari ini. Semoga renungan yang kita dengarkan bisa menyegarkan dan meneguhkan jiwa kita. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Salam Fresh Juice. Salam Fresh Juice.